Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahil karim Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat yatim yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur, kepada Allah Rabbul Alamin, kepada Allah yang menguasai setiap kehidupan kita. Semoga kita terus dibimbing oleh Allah menjadi hamba yang senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal terbaik untuk kita kelak nanti kita pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui menjadi umatnya, kelak kita mendapatkan syafaat darinya, dan Allah izinkan kita nanti bertemu dan berkumpul dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yatim yang dicintai Allah, ibadah puasa Ramadan yang kita tunaikan adalah bentuk ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah sebagai apa? Refleksi iman kita kepada Allah, yang pada akhirnya ibadah puasa ini mampu mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu sekalian. Agar apa? Agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sungguh utama ibadah puasa yang kita tunaikan di bulan Ramadan. Maka seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia akan menjadi pribadi yang mulia. Dia akan menjadi pribadi yang istimewa. Kenapa? Karena dia mengistimewakan kewajiban Allah yang datang pada dirinya. Nah, akan tetapi ketika kita menjalankan ibadah puasa, tentu kita harus menghadirkan puasa yang terbaik di dalamnya. Ya, apa itu puasa? Puasa itu kan artinya as-saum, artinya al-imsak, menahan. Menahan dari apa? Menahan diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berpuasa kita dilarang untuk makan, dilarang untuk minum, termasuk kita juga menahan dari hawa nafsu kita, dari keburukan-keburukan yang biasa kita lakukan. Dan kemudian kita berhenti tinggalkan keburukan itu ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Maka nanti ada dua kategori, ya. Ada sesuatu yang membatalkan ibadah puasa, dan yang kedua ada kategori yang merusak pahala ibadah puasa kita. Nah, apa saja di antara yang merusak? Yang merusak artinya adalah perbuatan-perbuatan kita yang mungkin masuk pada kategori maksiat atau dosa yang tanpa disadari itu bisa merusak amalan puasa kita. Contoh misalnya, ketika berpuasa harusnya kita menahan tubuh kita dari melakukan sesuatu yang tidak baik. Mata tidak melihat yang buruk, lisan tidak bicara yang buruk, telinga tidak mendengar yang buruk, tangan tidak mengambil yang buruk, kaki tidak melangkah ke tempat yang buruk. Kenapa? Karena kita belajar untuk menahan tubuh kita dari perbuatan yang tidak baik. Artinya apa? Ketika anggota tubuh kita melakukan sesuatu yang tidak baik, boleh jadi di saat itu merusak pahala ibadah puasa kita. Ketika mata masih melihat yang haram-haram, ketika mata masih melihat sesuatu yang tidak baik, berarti hati khawatir. Khawatir ini merusak pahala ibadah puasa kita. Bukankah kita sedang berpuasa? Lisan berbohong, lisan ingkar janji, lisan gibah, lisan fitnah. Hati-hati. Perbuatan yang dilakukan oleh lisan itu berakibat merusak pahala ibadah puasa Ramadan kita. Tangan mengambil yang haram, kaki melangkah ke tempat maksiat,
mungkin tidak membatalkan, tetapi jika kaki ini melangkah ke tempat maksiat, maka berpotensi membatalkan ibadah puasa Ramadan kita. Maka Masya Allah, kita harus belajar untuk benar-benar puasa, bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan dari perbuatan yang buruk dalam kehidupan kita saat kita berpuasa. Jangan sampai kita masuk kategori yang Nabi sampaikan dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi sayang, yang mereka dapatkan dari puasanya hanya lapar dan hausnya saja. Maka saya teringat dengan bagaimana keterangan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali tentang tingkatan puasa. Ada puasa yang paling rendah namanya as-siyamul umum, ya, saum yang sifatnya umum, yaitu orang yang berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan hausnya saja. Ada yang kedua, ada as-saumul khusus, orang yang puasa khusus, spesial ini. Orang yang bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dirinya dari sesuatu yang buruk. Lisannya tidak gibah, matanya tidak melihat yang buruk, dan seterusnya. Dan yang ketiga ada as-saumul khusus wal khusus. Puasa yang khusus, spesial. Siapa dia? Dia adalah orang yang ketika bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia puasa, kemudian dia ibadah ketika Ramadan, mampu menjadikan dirinya naik derajat. Kemudian dosanya diampuni sehingga dia menjadi pribadi yang benar-benar bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Maka sahabat yatim yang dirahmati Allah, kita masih berada di hari-hari bulan Ramadan. Ayo, jangan sampai puasa Ramadan kita sia-sia. Jangan sampai kemudian kita hanya berpuasa, hanya dapat lapar dan hausnya saja. Kenapa? Karena di dalamnya kita masih isi dengan hal-hal yang merusak pahala ibadah puasa kita. Hadirkan puasa kita dengan dasar iman kepada Allah dan juga berpengharapan terhadap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan kepada Allah, maka dosanya yang terdahulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjalani ibadah puasa Ramadan kita dengan kekuatan, dengan kemampuan, dan dengan kesempurnaan. Sehingga kita mendapatkan pahala puasa bukan hanya lapar dan hausnya saja, tapi juga di saat yang bersamaan kita bisa menahan hawa nafsu kita, menahan diri kita agar tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang bisa merusak amal ibadah puasa Ramadan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ahilman Fauzi, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.